Pak Imam di Jawa Timur menabung 1 uang koin setiap kalinya. Dia membutuhkan waktu 3 tahun untuk menghemat 4 ember uang. Dia pergi ke pusat penjualan rumah dan membayar deposit untuk membeli rumah yang diinginkannya. Beri kita mingguan 7 in 1. Plastik digunakan di hampir setiap produk. Kantong plastik, peralatan makan, botol, pakaian. Pada tahun 1950, dunia memproduksi 2 juta ton plastik, dan pada tahun 2019, produksi global melebihi 450 juta ton, meningkat 225 kali lipat. Tapi kemana berakhirnya semua plastik ini? Di Indonesia, banyak sekali plastik yang mengalir ke laut sehingga menyebabkan kematian organisme dan resiko terhadap keamanan pangan, serta menyebabkan hilangnya perahu dan peralatan penangkapan ikan milik nelayan. Menurut laporan Mongabai nelayan Pulau Pari, yaitu Tono, hasil tangkapannya hanya 25% dari sebelumnya, dan ia juga menghabiskan 3 juta rupiah untuk memperbaiki perahu yang merupakan pendapatan hampir seminggu. Nelayan lainnya, Mustakfirin, mengatakan kita harus istirahat 2 kali seminggu untuk memperbaiki perahu. BRIN menyebutkan 90% sampah perikanan laut adalah plastik. Plastik ini akan meningkatkan perkembangbiakan ikan dan kerang di hutan bakau perikanan sehingga menimbulkan resiko keamanan pangan. Asep Kuswantoro, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, mengatakan untuk mencegah sampah masuk ke laut, direncanakan akan didirikan saringan sampah dan ditambahkan pusat manajemen epidemi di Pulau Panggang untuk mempromosikan berupa tempat pengolahan sampah. Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan daur ulang. Petugas kami mengumpulkan rata-rata 700 kg atau 1.500 pon sampah dari daerah tersebut setiap harinya, kata Lukman Dermanto, Kepala Pengelolaan Pembuangan Sampah di Kepulauan Kuril. Di seluruh Indonesia, pemerintah berupaya keras untuk meningkatkan masuknya sampah plastik laut. Jika masyarakat juga bisa bekerja sama, ada peluang untuk memperbaiki masalah sampah plastik di laut dan meningkatkan tangkapan ikan lagi. Tahukah Anda 5 komoditas ekspor perikanan terpenting di Indonesia? Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kelima komoditas ekspor perikanan tersebut adalah udang, lobster, kepiting, rumput laut, dan nila. Nila bukan tuna, bukan juga lele. Indonesia mengekspor 6.500 metrik ton tilapia beku ke Amerika Serikat pada tahun 2023. Sementara Amerika Serikat akan mengimpor lebih dari 85.000 metrik ton pada tahun 2023. Masih banyak ruang untuk pertumbuhan. Pemerintah Indonesia berencana mengekspor lebih banyak lagi tilapia ke Amerika Serikat. Perikanan Taiwan juga sangat berkembang pada bulan Maret dan April tahun 2024. Hampir 18.000 metrik ton tilapia diekspor dalam 2 bulan. Sungguh menakjubkan. Berita sebelumnya sempat mengunggah video Mas sedang menangkap ikan di Taiwan. Itu sangat mengesankan. Ikan dalam video tersebut seharusnya adalah tilapia. Apakah kamu sedang beternak ikan di Indonesia? Pernahkah kamu beternak ikan? Kamu bisa berbagi pengalamanmu dengan beri kita. Kami akan lebih banyak lagi sharing tentang pengalamanmu dan kami ingin tahu lebih banyak. Sejak 16 April, gunung berapi Gunung Ruang di Indonesia terus meletus memaksa ribuan orang untuk mengungsi. Saat mengevakuasi gunung berapi, sekelompok orang bergerak ke arah berlawanan. Apakah yang mereka lakukan? Apakah kamu tahu? Mereka sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan hewan peliharaan yang ditinggalkan di bawah gunung berapi. Mengapa membiarkan mereka mati, padahal mereka masih hidup? Ada kucing 1, anjing 2, burung 1, ini kena abu melepuh-melepuh. Masih banyak di sana, ujar relawan penyelamat hewan, Lauren Tan. Apakah bumi terbakar? Gunung berapi dan pemanasan global, suhu bulan April di Taiwan dan Indonesia keduanya mencapai rekor tertinggi. Berdasarkan catatan BMKG, suhu Indonesia pada bulan April merupakan yang tertinggi dalam 40 tahun terakhir.
meningkat 0,89 derajat Celcius selama 30 tahun terakhir. Biasanya suhu di Indonesia pada bulan April seharusnya 20,1 sampai 28,6 derajat. Peningkatan terbesar terjadi di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, dengan kenaikan sebesar 2,2 derajat Celcius. Suhu rata-rata di Taiwan pada bulan April adalah 25,7 derajat, lebih tinggi 2,4 derajat dibandingkan sebelumnya. Kondisi cuaca yang tidak normal meningkatkan kemungkinan serangan panas. Jika kelembapan udara lebih tinggi, tubuh tidak akan bisa berkeringat dan suhu tubuh akan jauh lebih tinggi. Taiwan akan memasuki musim hujan di bulan Mei. Mas dan Mbak seharusnya merasakan hujan deras yang tiba-tiba. Meski hujan sedikit mengganggu, namun mampu menurunkan suhu. Curah hujan terus-menerus dalam skala besar mungkin terjadi pada bulan Mei ini, pada akhir bulan Mei, menyebabkan bencana di daerah pegunungan dan kota. Kamu bisa lebih memperhatikan jalur menuju tempat kerja yang terdapat sungai, parit, dan medan yang relatif rendah. Jika keluar rumah, kalian bisa meneduh atau berhenti di 7-Eleven atau Family Mart untuk meneduh. Kamu juga bisa menyiapkan air dan mie instan saat hujan deras saat di rumah. Mas dan Mbak ada yang pernah ikutan lomba karya sastra ini? Kamu bisa lihat brosurnya di sini. Tahun ini, Taiwan mengadakan lomba karya tulis yang ke-9. Pengumpulan karyanya dimulai dari tanggal 5 Mei sampai 5 Juni 2024 dengan batas 3.000 kata untuk satu karya sastra. Untuk info lebih detail, jelasnya bisa dicek di FB Taiwan Literature Award for Migrants. Di sana ada link pendaftaran dan boleh dibaca hal-hal apa yang perlu diperhatikan dan diikuti dalam lomba ini. Dan yang menarik juga hasil karyanya bisa dibukukan loh, bisa jadi kenang-kenangan di masa yang akan datang. Keren! Kira-kira udah siap jadi pemenang belum? Bawa pulang 150.000 NTD nih. Cayo, Mas dan Mbak yang akan ikut lombanya, semoga hasilnya memuaskan. Starlink milik Elon Musk telah memperoleh lisensi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga di Asia Tenggara tempat Starlink resmi beroperasi. Di Asia Tenggara, Filipina menjadi negara pertama yang mengoperasikan Starlink, yang akan memulai beroperasi pada Februari 2023. Pemerintah Malaysia Timur menyetujui izin operasi Starlink di Malaysia pada 14 Juli 2023. Ini dijual di SM Mall di Filipina pada Oktober 2023 dengan harga internet unlimited atau yang tanpa batasan per bulannya 2.700 peso Filipina jika dirupiahkan menjadi 755.800 rupiah. Harga lokal di Amerika adalah $120 AS atau dirupiahkan menjadi 1.925.400 rupiah. Lumayan mahal ya. Kira-kira berapa harganya di Indonesia? Ada yang bisa tebak? Coba komen di bawah. Menghasilkan uang memang tidak mudah, namun Mas ini mencapai tujuannya. Pak Imam di Jawa Timur menabung 1 uang koin setiap kalinya. Dia membutuhkan waktu 3 tahun untuk menghemat 4 ember uang. Dia pergi ke pusat penjualan rumah dan membayar deposit untuk membeli rumah yang diinginkannya. Demikian informasi yang dibagikan oleh manajer konstruksi @Diana JLNDR. Pak Imam adalah seorang pedagang asongan. Dia menyimpan kembaliannya setiap hari. Dia membutuhkan waktu 3 tahun untuk menabung dan mengemudi membawa 4 ember koin yang berat untuk membeli rumah. Totalnya 45,98 juta rupiah. Kira-kira lebih dari 90.000 NT. Dengan senang hati mewujudkan mimpinya. Dalam unggahan pegawai konstruksi tadi, beberapa komentar warganet ini bikin sakit perut. Ada yang bilang, pantesan aku ngumpulin gak dapet-dapet, ternyata koinnya di situ semua. Selain itu, ada juga yang komentar, woi lah, Indomaret gua gak ada koin. Haha, ada-ada aja ya mereka. Sedikit demi sedikit, berarti banyak. Mas dan Mbak, yuk kita berhemat bersama. Ingat, PhD di Taiwan punya video yang mengajarkan Anda cara mendapatkan 5 miliar rupiah gratis di Taiwan. Ingatlah untuk menontonnya.